Rp100 juta pertama. Kedengarannya kayak mimpi ya, apalagi kalau kita mulainya dari gaji minimum. Tapi gimana kalau ternyata itu sangat mungkin? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah strateginya. Langkah demi langkah buat naklukin puncak itu bareng-bareng. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kalian sekarang. Halah, mana mungkin sih gaji UMR? Saya ngerti banget keraguan itu. Tantangannya beneran ada, biaya hidup banyak, dan rasanya kayaknya nggak bakal pernah ada sisa. Tapi kuncinya itu bukan di besaran gaji, tapi di cara kita ngelihatnya. Yuk kita lihat. Jadi gini, ini tuh bukan soal jago matematika, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal daya tahan dan strategi. Ini lari maraton, bukan sprint. Yang kita butuhin itu bukan untung-untungan, tapi disiplin yang ketat dan rencana yang cerdas. Kita mulai dari yang paling dasar, paling krusial, paksa diri buat nabung. Coba deh, anggap tabungan atau investasi itu kayak tagihan. Iya, tagihan wajib. Sama kayak bayar kosan atau listrik. Bedanya, ini tagihan yang kamu bayar untuk dirimu sendiri di masa depan. Ini nih kesalahan paling fatal yang sering banget orang lakuin. Nabung dari sisa gaji. Kalau kita nungguin sisa, percaya deh, nggak akan pernah ada sisa. Jadi, kita harus balik total logikanya. Bukan nabung sisa, tapi habiskan sisanya setelah kamu nabung. Terus, berapa dong targetnya? Patokannya minimal ya 20-30% dari gaji kamu. Jadi, begitu gajian cering, detik itu juga langsung pindahin duitnya ke rekening lain. Rekening yang nggak kamu pakai buat jajan sehari-hari. Kalau perlu, pasang auto debit. Pokoknya tanpa alasan, tanpa kompromi. Nah, biar kebayang, lihat deh chart ini. Anggap gaji kamu itu satu loyang pizza utuh. Sebelum kamu comot sepotong pun, 30% dari pizza itu langsung kamu amankan buat investasi. Sisanya, yang 70%, baru deh itu yang kamu pakai buat hidup. Jangan dibalik. Oke, duitnya udah berhasil diamankan. Pertanyaan berikutnya, terus diapain? Ditaruh di mana biar bisa tumbuh? Nah, disinilah kita masuk ke strategi investasi. Ingat, kita ini lagi bangun rumah. Jadi mulai dari fondasi yang kuat, bukan langsung pasang atap. Saya tahu, godaan terbesar buat pemula itu pasti ngejar yang cepet kaya. Lihat saham gorengan, lihat kripto yang lagi naik daun, langsung pengen ikut-ikutan. Stop, lupakan cara itu. Kekuatan super kamu di sini itu konsistensi, bukan spekulasi. Nah, ini dia tangga investasinya. Kita naikin satu persatu, jangan loncat. Fase pertama, dari 0 sampai 20 juta, fokus kita cuma satu. Aman. Duitnya kita taruh di reksadana pasar uang atau emas digital buat bangun dana darurat. Udah aman? Naik ke tangga kedua, 20 sampai 60 juta. Di sini kita mulai cari untung yang lebih stabil, ngalahin inflasi, lewat reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Baru deh setelah itu, di atas 60 juta, kita mulai ngegas pertumbuhannya. Masuk ke saham-saham blue chip, perusahaan raksasa yang udah terbukti. Intinya, bertahap, aman, dan terukur. Kalau cuma nabung doang, jujur aja, lama banget, bisa 8 tahun lebih. Kelamaan kan? Nah, sekarang kita bakal bahas 2 jurus rahasia buat motong waktu itu jadi cuma sekitar 3 tahun. Jurus pertama, ini penting banget, bunuh yang namanya inflasi gaya hidup. Apaan tuh? Itu loh penyakit di mana pas gaji naik, gaya hidup ikutan naik. Ganti HP baru, nongkrongnya makin sering, bajunya makin mahal. Ini musuh besar kita. Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Jalan yang benar itu yang kiri. Gaji naik, semua kenaikannya langsung disiram ke investasi. Gaya hidup tetap. Nah, jebakannya itu yang kanan. Gaji naik, malah buat foya-foya. Hasilnya, investasi kamu segitu-gitu aja. Kamu pilih jalan yang mana? Oke, jurus percepatan kedua. Dan jujur, ini yang paling powerful. Fokus nambahin pemasukan, bukan cuma ngirit doang. Karena, gini, kamu bisa ngirit sekeras apapun tetap ada batasnya. Tapi kalau pemasukan, wah langit batasnya. Coba bayangin, nabung 1 juta sebulan butuh 8 tahun lebih. Ya ampun, lama banget. Satu-satunya cara potong kompas yang bener ya, side hustle, kerja sampingan. Manfaatin skill kamu, pasti ada sesuatu yang kamu jago. Desain, nulis, ngelola medsos, jualan online, apapun itu. Dan aturannya cuma satu, tapi sakral. 100% ya, semua hasil dari side hustle itu langsung masuk ke investasi. Gak boleh diganggu-gugat. Sekarang biar semua omongan tadi nggak cuma jadi teori, kita coba simulasiin deh. Biar angka 100 juta itu kelihatan nyata dan bisa kita raih bareng-bareng. Oke, kita pakai angka yang masuk akal ya. Gaji bersih katakanlah 4,5 juta. Kamu super hemat, biaya hidup cuma 3 juta. Artinya, setiap bulan kamu bisa invest 1,5 juta. Terus,
Kita asumsiin rata-rata keuntungan investasi kamu 10% setahun. Ini angka yang wajar kok dari strategi yang tadi kita bahas. Siap? Oke, dengan skenario pertama ini, cuma ngandelin gaji doang, kamu bakal nyampe 100 juta dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Lumayan sih, tapi bisa lebih cepat lagi nggak ya? Nah, sekarang lihat nih, magisnya kalau kita keluarin jurus percepatan. Kamu nambahin side hustle yang ngasilin anggap aja 1 juta sebulan. Dan ingat, semua duitnya masuk investasi. Tahu nggak butuh berapa lama jadinya? Cuma sekitar 3 tahun. Gila kan? Kamu motong 2 tahun dari perjalananmu. Ini baru namanya akselerasi. Satu hal yang harus kamu ingat baik-baik, 100 juta pertama itu bagian paling susah, paling berat, paling lambat. Kenapa? Karena di sini kamu yang kerja keras buat uang. Tapi setelah itu, setelah kamu lewatin puncak pertama itu, 100 juta berikutnya bakal jauh lebih gampang. Karena sekarang giliran uang kamu yang kerja buat kamu. Tapi ingat ya, semua strategi, semua simulasi tadi, nggak ada gunanya sama sekali kalau kamu nggak ngapa-ngapain. Perjalanan ini nggak dimulai besok, nggak juga minggu depan. Mulainya itu sekarang, detik ini juga, dengan satu keputusan kecil. Oke, ini PR langsung buat kamu. Gampang banget. Pertama, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Cek. Kedua, cari satu aja pengeluaran rutin yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Langganan aplikasi yang jarang dipakai, kebiasaan ngopi cantik tiap hari. Nah, itu dia. Ketiga, dan ini yang paling penting, hentikan sekarang juga. Langsung pindahin budgetnya ke investasi kamu. Sekarang juga. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, pengeluaran apa yang bakal kamu potong hari ini, detik ini juga, buat memulai perjalananmu ke 100 juta pertama?